Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 4 pembelajaran kedua. Ya. Ayo mengamati, bacalah teks berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Nah, yang ini ya, sebelah sini. Ini bijinya. Nah, ini embrio atau calon tumbuhan baru. Yang ini, kalau yang ini namanya selimut biji untuk melindungi biji, dan yang ini sumber makanannya ya untuk calon tumbuhan baru namanya kotyledon. Seperti itu. Nanti bisa dilihat di buku ya, di buku siswa. Ya, lanjut dulu ya. Amati gambar berikut. Gambar menunjukkan daur hidup tanaman semangka. Lengkapi bagian daur berikut dengan gambar yang sesuai ya. Jadi ini dipasangkan ke sini. Kira-kira yang mana dulu? Kita sedang membicarakan tumbuhan dengan biji. Berarti yang pertama muncul adalah yang mana? Yang D, yang biji. Lalu biji yang mulai tumbuh kecil, yang kecil dulu mulai muncul, berarti yang B. Setelah B agak besar lagi, yang E. Setelah E sudah muncul daun-daun dan batangnya, itu yang C. Setelah itu terakhir sudah berbuah, yang A. Begitu, jelas ya. Nanti setelah ini dari buah misalnya kita makan semangkanya, lalu kita ditanam lagi di sini. Lalu muter terus seperti itu ya. Nah, tuliskan tahapan dalam daur hidup tanaman semangka menggunakan bahasamu sendiri. Ini Pak Guru beri contoh ya. Urutan daur hidup semangka yang urut adalah D, B, E, C, A. Daur hidup semangka diawali dari biji, lalu mulai menjadi kecambah. Setelah itu kecambah mulai tumbuh ya, jadi tumbuhan baru, dan masuklah tahap berbunga. Setelah berbunga, kemudian berbuah. Itu jelas ya. Lanjut. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya adalah tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pisang. Bambunya nanti di slide berikutnya ya. Nah, ini yang ini dulu kita lihat. Ada pisang, cocor bebek. Nah, ini cocor bebek itu seperti ini. Kalau ini kita daunnya ambil, diletakkan di tanah, nanti itu muncul ini. Nah, ini tanaman-tanaman baru di sekitar daunnya. Kalau ini pisang ya, tahu pohon pisang ya, ada tunas-tunasnya ini ya, di samping-sampingnya ini. Nah, itu jelas. Lalu ini pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain, membuat, tapi itu egrang ya. Nah, bisa bikin kursi juga bisa dari bambu ya, atau pagar juga bisa. Ya, ini bambu. Pernah lihat ya? Ya, yuk lanjut. Ikuti tahapan bermain sesuai gambar. Buatlah kelompok-kelompok yang terdiri atas 5 orang pemain. Nih ya, kalau offline ya tetap muka menyenangkan ya, ini tapi Pak Guru sampaikan saja ya. Seorang pemain akan bertugas melompat. 4 pemain lainnya bertugas memegang bambu. Lalu setiap pasangan pemegang bambu berhadapan-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. Gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan.
Pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka. Jangan sampai kejepit bambu ya, lakukan secara bergantian. Seperti itu. Bisa ya, pernah lihat pasti ini permainan ini ya. Ya, lanjut. Pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemain lainnya ya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat dari pemain itu ya akan bisa tersangkut dan juga terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain ya. Yang megang bambu bisa kejepit tangannya, yang loncat-loncat bisa kakinya terjepit. Seperti itu. Lanjut. Apakah kamu bekerja sama dengan teman saat bermain lompat bambu? Iya, aku bekerja sama dengan teman saat bermain lompat bambu. Lalu, bagaimana cara kamu bekerja sama? Kami bekerja sama sebagai pemegang bambu agar kompak melakukan gerakan yang harmonis dan tidak membahayakan pemain yang sedang melompat. Seperti itu. Lalu, apakah cara yang membuat kamu berhasil bermain lompat bambu? Yang membuat saya berhasil bermain lompat bambu adalah adanya kerjasama dan kekompakan antar pemain. Apa yang membuatmu tidak berhasil dalam bermain lompat bambu? Yang membuat kita tidak berhasil dalam bermain lompat bambu adalah jika tidak ada kerjasama dan komunikasi yang baik antar pemain. Seperti itu. Ya, seperti itu saja pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak. Jaga kesehatan, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.